Oke, jika Anda adalah orang seperti saya, menjadi seorang YouTuber edukasi mungkin menjadi semacam hal yang masuk akal buat Anda gitu ya. Dibandingkan dengan alih-alih menjadi seorang YouTuber entertainment, YouTuber yang harus ngelawak, YouTuber yang harus membuat tingkah laku konyol, Anda mungkin tidak punya bakat di situ. Tapi ada satu problem lagi. Ketika Anda memutuskan untuk menjadi seorang YouTuber edukasi, pengen berbagi suatu pengetahuan atau berbagi insight, Anda sering ngerasa saya tidak tahu saya harus membahas apa. Saya tidak punya expertise, saya tidak punya pengalaman, saya tidak punya gelar dalam suatu bidang. Sehingga ketika mau bikin channel YouTube itu bingung topiknya apa gitu ya. Karena beberapa hal yang mungkin Anda merasakan tadi, tidak punya pengalaman dan lain-lain. Di video kali ini, berdasarkan pengalaman saya akan membagikan bagaimana cara saya menemukan niche. Bagaimana cara saya berganti-ganti niche dari awal, sehingga saya menemukan niche yang cocok dengan saya. Video kali ini saya akan membahas itu semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nanda. Di sini saya punya misi untuk membantu para YouTuber edukasi untuk membangun bisnisnya, untuk membangun personal brandingnya, sehingga bisa mendapatkan income tanpa mengandalkan YouTube AdSense. Mungkin jika Anda adalah seorang YouTuber edukasi, Anda bisa join komunitas yang saya bangun. Silahkan join aja, linknya di deskripsi, gratis. Kita langsung mulai saja pembahasan kali ini ya. Dulu, ketika saya memulai channel YouTube ini, memang saya dari awal sudah meniatkan untuk membuat konten edukasi ya, menjadi seorang YouTuber edukasi ya, karena saya merasa saya tidak punya keahlian untuk melawak, saya tidak punya keahlian untuk bikin suatu humor atau reaction atau lain-lain gitu ya. Intinya saya bukan seorang entertainer gitu ya. Dibandingkan menjadi seorang entertainer, mungkin saya lebih cocok bisa ngajarin orang atau memberikan insight atau ilmu. Tapi ketika di awal saya juga ngerasa saya ini nggak punya sesuatu hal yang keahlian atau sertifikasi untuk dibagikan gitu ya. Saya benar-benar tidak punya gitu. Dan setelah mengalami berbagai pemilihan niche, akhirnya saya bisa membuat semacam formulasi bagi Anda untuk bisa menentukan niche atau topik yang cocok untuk Anda ketika Anda baru mulai untuk bikin konten edukasi. Terutama ketika Anda itu mungkin bukan seorang yang punya keahlian atau punya sertifikasi, atau Anda bukan orang yang kuliah di bidang tersebut. Bukan seorang yang kuliah di, katakanlah, bidang komunikasi atau bidang psikologi. Anda mungkin akan merasa minder ya dengan orang-orang yang kuliah di bidang tersebut. Kemudian Anda bahas itu, pasti ada keinginan, ada rasa kayak, lu siapa kok bahas-bahas kayak gitu? Jangan sok tahu. Jangan membicarakan hal yang tidak Anda kuasai. Pasti ada perasaan seperti itu. Dan memang jangan dipaksakan ya. Di sini saya akan memberikan semacam tips bagi Anda yang untuk menentukan topik atau niche yang pengen Anda bahas di channel YouTube Anda. Pertama adalah berbicara tentang YouTube edukasi. Sebenarnya tidak melulu harus hal-hal yang sifatnya spektakuler atau suatu edukasi yang sifatnya seperti di sekolah gitu ya. YouTube itu memberikan kesempatan bagi kita untuk membagikan ilmu apapun itu, ilmu secaman apapun itu. Dan Anda juga punya pengalaman yang sama, Anda juga punya kesempatan yang sama. Anda bisa memiliki kesempatan tersebut. Ketika Anda bingung menentukan niche atau topik yang pengen Anda angkat, Anda bisa melihat dalam setahun terakhir ini, apa masalah yang bisa Anda selesaikan. Masalah yang mungkin terbesar yang bisa Anda selesaikan. Katakanlah, mungkin Anda bisa menurunkan berat badan 20 kilo. Anda bisa melatih skill berbicara Anda di depan kamera seperti ini. Anda bisa melamar di pekerjaan gara-gara CV Anda itu keren. Anda diterima di 5 perusahaan sekaligus gara-gara CV Anda keren. Gara-gara CV Anda itu bagus gitu ya. Dan itu ada sebuah problem yang kebanyakan orang belum bisa sampai situ. Kebanyakan teman-teman, orang-orang yang saya kenal, mereka selalu meremehkan solusi yang udah mereka lakukan, terutama dalam 1 tahun ke belakang ya. Ya seperti yang saya bilang tadi, menurunkan berat badan. Mungkin Anda selalu berpikir bahwa ya saya bukan Aderai, saya bukan
seorang dokter, bagaimana saya bisa nge-share? Faktanya adalah di YouTube itu tidak melulu orang tuh harus mendengarkan ahli gitu ya. Kadang gini, persamaan demografi ini bisa membuat orang itu lebih tertarik dengan channel YouTube Anda. Katakanlah gini, Adre itu kan orang Bali ya. Terus kemudian ini jadi bukan berarti jadi rasis atau gimana gitu ya. Tapi ketika Anda bikin sebuah channel tentang penurunan berat badan, Anda adalah orang Jawa gitu ya, katakanlah gitu. Tapi saya katakanlah Anda bikin kontennya itu menggunakan bahasa Jawa. Mungkin orang bisa lebih relate dengan Anda. Orang-orang Jawa ini bisa lebih relate mendengarkan nasihat Anda dalam menurunkan berat badan 10 kilo, 20 kilo dalam 1 tahun. Dibandingkan harus mendengar Adrai. Dan it's okay, fokus saja pada target market orang Jawa yang pengen menurunkan 10 kilo sampai 20 kilo. Anda share pengalaman di situ. Selama katakanlah 50 video, 100 video, Anda membahas hal tersebut berulang-ulang. Karena faktanya banyak orang juga yang belum bisa menurunkan berat badan dan Anda fokus pada demografi orang Jawa. Anda bisa mengambil kue yang mungkin secara spesifik Adra itu tidak ambil di situ gitu ya, secara spesifiknya. Dan kalau Anda bisa menunjukkan hasilnya, orang juga pasti akan mendengarkan apa yang Anda bicarakan. That's okay. Satu skill yang Anda pelajari 1 tahun belakang. Mungkin bukan skill, tapi satu solusi yang udah Anda temukan dalam mengatasi problem. Seperti CV tadi. Seperti cara berbicara depan kamera. Anda tidak usah harus berpikir harus punya sertifikasi, harus punya keahlian, harus punya gelar. Anda fokus pada level yang ada di bawah Anda. Katakanlah kalau Anda bisa ngomong depan kamera, faktanya banyak orang yang belum bisa ngomong depan kamera. Fokus untuk ngajarin orang-orang yang levelnya di bawah Anda. Mungkin Anda bukan seorang public speaker, mungkin Anda bukan seorang ahli komunikasi. That's fine, that's okay. Tapi faktanya, orang-orang yang levelnya di bawah Anda itu banyak. Dan Anda tinggal fokus aja di situ gitu ya. Dan saya yakin semua orang di dunia dalam 1 tahun ke belakang pasti pernah menemukan sebuah solusi dari sebuah problem. Karena memang kita sebagai manusia, kita tiap hari hidup dengan problem dan kita punya kewajiban untuk mencarikan solusi tersebut. Apapun solusi tersebut mungkin terdengar remeh atau terdengar cemen, mungkin ada orang lain yang belum tahu gitu ya. Katakanlah Anda baru saja bisa menemukan bagaimana cara untuk ngecat rumah, ngecat tembok yang dengan efektif gitu ya. Anda bisa share hal tersebut. Kenapa pasti banyak orang juga yang belum bisa ngecat temboknya sendiri dan Anda bisa memberikan edukasi tersebut. Anda fokus untuk ngajarin orang yang belum bisa ngecat. Anda tidak usah peduli dengan orang yang levelnya di atas Anda, mungkin orang yang udah jadi tukang bangunan yang udah expert. Fokus pada orang-orang pemula gitu ya. Saran saya adalah bagaimana menentukan topik atau niche itu. Anda sesuaikan dengan apa yang Anda lakukan 1 tahun ke belakang. Skill apa yang Anda merasa ketika Anda menemukan solusinya tersebut. Anda ngerasa, oh ini skill yang worth it gitu ya. Bahkan bukan worth it pun, Anda bisa membagikan hal tersebut. Dan kenapa Anda fokus pada satu skill yang bisa Anda pelajari, satu skill yang Anda temukan ini, karena dengan begitu Anda jadi bisa lebih bebas berbicara depan kamera. Anda kalau misalnya udah melakukan apa yang Anda lakukan, itu kan sangat jauh lebih mudah dibandingkan Anda harus membahas sesuatu yang di luar kemampuan Anda, di luar apa yang Anda praktekkan. Ini bisa membantu Anda. At least 50 video, 100 video, itu akan membantu Anda. Dan mungkin, let's say katakanlah Anda itu bingung ya. Satu tahun ke belakang Anda tuh tidak tahu menemukan solusi apa, menemukan problem apa, Anda tidak tahu. Nah di sini saya membagikan pengalaman saya dulu dalam menemukan niche saya. Nah dalam menjadi seorang YouTuber edukasi sebenarnya ada 3 cara. Ada 3 cara yang sudah saya bagikan di sini ya. Ada 3 level membuat konten edukasi. Saya akan mulai dari level yang paling bawah. Level yang paling bawah adalah level reporter, yaitu merangkum topik dari berbagai sumber. Nah ini dulu yang saya lakukan ketika saya di awal-awal dulu. Saya itu bikin konten yang merangkum
topik-topik dari buku. Saya dulu awalnya mereview sebuah buku gitu ya, dan mereview beberapa buku gitu ya. Saya menjadi reporter, punya saya tidak punya pandangan khusus terhadap buku tersebut. Saya cuma menyampaikan apa isi di dalam buku tersebut. Dan mungkin tidak melulu soal buku. Ketika katakanlah Anda bisa merangkum tren AI atau mungkin tren teknologi dan bisnis, Anda bisa mengumpulkan itu dari berbagai artikel dan Anda menyampaikan itu di channel Anda. Anda tidak harus ahli, Anda cukup menjadi kurasi gini di sini gitu ya. Anda cukup mengumpulkan beberapa sumber yang benar-benar relate dengan judul Anda. Ini adalah level yang pertama ya. Menjadi seorang reporter atau menjadi kurasi dari topik yang sudah Anda tentukan. Mungkin Anda suka buku, Anda bisa mengkurasi isi buku itu. Mungkin dari review musik, Anda bisa mengkurasi musik-musik yang menurut Anda cocok dengan Anda. Dan Anda bisa memberikan rekomendasi hal tersebut. Anda tidak harus jadi ekspertis di sini. Anda cuma menyampaikan apa isi dalam buku tersebut. Jadi reporter gitu ya. Report itu kan berarti melaporkan. Oke, itu level pertama, yaitu menjadi reporter. Dan ini level kedua, saya juga mengalami hal tersebut ya. Level kedua adalah menjadi seorang publisher, yaitu membagikan konten berdasarkan perjalanan yang sedang dilakukan. Dalam konteks saya adalah ketika saya dulu membuat konten tentang bagaimana mengatasi kecanduan pornografi. Saya bukan seorang expert, saya bukan seorang dokter, saya bukan dokter Boyke bahkan. Dan saya sendiri pada saat itu juga masih struggling dengan pornografi. Saya kadang suka masih kecanduan juga. Kadang saya suka masih relapse. Tapi saya membagikan perjalanan saya untuk bisa lepas dari kecanduan pornografi. Dan di sini kan tidak harus jadi expert ya. Anda mendokumentasikan progres Anda. Anda melaporkan perjalanan Anda. Dan orang-orang itu lebih senang juga melihat progres Anda. Contoh, saya berikan contoh ya mungkin di sini. Ketika ketika topik channel Anda itu mungkin tentang bisnis thrift atau bisnis jual beli pakaian bekas gitu ya. Anda bisa bikin channel YouTube bernama Thrift Boss gitu ya. Menceritakan perjalanan membuka toko thrift di Shopee dari nol. Anda tidak harus menjadi seorang bisnismen yang sukses untuk berbicara tentang bisnis. Anda bisa menceritakan bagaimana Anda itu dari awal, bagaimana cari modal, bagaimana cara mencari kulakan tersebut, barang-barangnya, bagaimana cara menjualnya, bagaimana cara mengatasi manajemen risikonya. Anda membagikan itu menjadi dokumentasi progres Anda. Mungkin di situ Anda belum menjadi seorang bisnismen yang besar. And that's okay. Masih ada sisi edukasinya. Anda bisa memberikan value pada audiens Anda. Mungkin seperti yang tadi juga ya, yang kalau misalnya Anda itu udah menetapkan Anda pengen diet, Anda pengen turun berat badan, Anda tidak harus menunggu sampai Anda turun berat badan 20 kilo. Anda bisa bikin dokumentasi perjalanan Anda turun berat badan 20 kilo. Tiap hari Anda bisa bikin konten. Hari ini olahraga saya ini, makan saya ini. Dan orang akan relate dengan hal tersebut. Orang akan senang dengan dokumentasi perjalanan Anda gitu ya. Anda tidak harus menjadi seorang guru. Anda bisa menjadi teman bagi audiens Anda gitu ya. Di sini Anda juga tetap bisa memberikan value. Ingat, konten edukasi adalah konten yang memberikan value atau insight buat audiens. Selagi Anda memberikan value, berarti Anda adalah seorang YouTuber edukasi. Anda menginspirasi. Di sini lebih tepatnya ketika menjadi seorang publisher yang mendokumentasikan perjalanan, Anda adalah seorang yang menginspirasi. Yang bisa menggerakkan audiens Anda untuk melakukan hal yang sama dengan Anda. And that's a good thing. Dan level pertama yang ini juga saya melewati tahap ini adalah ketika Anda udah menjadi di level guru atau level tutor gitu ya. Membahas topik yang sesuai dengan keahlian. Dan di sini keahlian saya yang bisa saya angkat di sini adalah bagaimana saya bisa mengatasi untuk pede berbicara depan kamera, untuk bisa ngomong depan kamera dengan tanpa ragu-ragu, tanpa malu gitu ya. Saya sudah mencapai di level tersebut sehingga bisa dibilang saya adalah orang yang cukup bisa berbicara tentang hal tersebut.
Dan saya berikan contoh yang lain, mungkin ketika Anda adalah seorang akuntan, Anda membuat channel YouTube akuntansi gampang, karena Anda background-nya adalah akuntan gitu ya. Dan Anda bisa membahas topik tentang akuntansi, bagaimana membuat laporan keuangan UMKM. Dan kembali lagi, Anda tidak harus jadi seorang ahli, Anda tidak harus menjadi seorang profesor akuntansi. Anda udah pernah punya pengalaman dalam bidang akuntansi, apalagi Anda udah pernah kuliah dalam bidang akuntansi. Dan orang akan mendengarkan hal tersebut. Orang mungkin akan lebih relate, dan gapnya itu antara profesor akuntansi dengan Anda seorang praktisi akuntansi, mungkin orang akan lebih mendengarkan Anda. Sama halnya dengan ketika saya, sudut pandangnya itu pasti berbeda gitu ya. Ketika saya mengajari orang untuk berbicara depan kamera, saya bukan seorang public speaker, saya bukan seorang ahli komunikasi, saya tidak kuliah jurusan komunikasi, saya benar-benar memulai journey saya itu dari nol sebagai seorang introvert. Di sini ada sudut pandang saya sebagai seorang introvert yang mungkin orang-orang introvert akan relate dan akan lebih suka ketika saya berbicara tentang bagaimana mengatasi rasa malu depan kamera. Karena mereka bisa melihat progres saya dari seorang yang introvert dibandingkan seseorang yang tiba-tiba pakai jas, pakai dasi sebagai seorang public speaker, berbicara tentang public speaker. Ya mungkin kontennya daging, tapi ada sebuah hal yang mungkin tidak relate dengan orang-orang introvert, dengan orang-orang yang memiliki latar belakang seperti saya. Dan orang itu mungkin tidak pengen menjadi public speaker yang ngomong di depan ribuan orang atau puluhan ribu orang gitu ya. Orang cukup bisa ngomong depan kamera, itu udah senang. Dan ini kembali lagi, tahu level diri Anda gitu ya. Ini adalah salah satu cara untuk menghargai level skill Anda. Sekecil apapun skill yang udah Anda bentuk, level yang udah Anda udah sampai di level tersebut, itu ada sebuah skill yang sangat berharga yang bisa Anda jadikan topik atau niche di channel YouTube Anda. Jangan pernah mengabaikan skill yang Anda miliki. Ini ada proses menghargai journey Anda, menghargai bagaimana Anda bisa mencapai hal tersebut. Seremeh-temeh apapun itu, percaya banyak orang yang belum ada di level Anda. Jangan pernah, apapun skill tersebut, Anda bisa jadikan itu channel YouTube edukasi. Dan Anda tinggal fokus bikin 50 video sampai 100 video, topik itu saja. Karena kenapa? Karena Anda di awal pasti akan mencari branding Anda terlebih dahulu. Anda mencari niche terlebih dahulu. Niche di awal itu harus sespesifik mungkin. Seperti yang saya alami dulu ketika saya membangun channel ini dulu, bikin niche spesifik membahas kecanduan pornografi, saya bikin video lebih dari 50. Sampai akhirnya kemudian orang-orang yang audiens saya yang udah berhasil dari kecanduan PMO, mereka mencari self improvement yang lain. Mereka mencari untuk bagaimana cara pede depan kamera, kemudian akhirnya mereka pengen bisa jadi seorang content creator. Tapi di awal pastikan Anda itu benar-benar fokus pada satu niche. Kalau Anda udah bikin 50 video, Anda udah bikin authority di situ, Anda bisa pindah ke niche yang lain. Niche itu bukan sesuatu yang rigid atau yang kaku gitu ya. Anda bisa pindah asal tidak terlalu radikal atau tidak terlalu melenceng jauh gitu ya. Anda bisa perluas niche Anda agar audiens Anda itu lebih banyak gitu ya. Tapi saran saya di awal bangun authority terlebih dahulu dengan skill apapun yang Anda miliki. Jadikan itu niche Anda, topik Anda. Sespesifik mungkin. Oke? Mungkin video kali ini cukup sekian. Silahkan join komunitas YouTuber edukasi. Linknya ada di deskripsi. Silahkan join aja gratis. Sampai jumpa di komunitas tersebut dan bye-bye.